Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Bapak Dr. Bambang Setiawan SHMH tentang hukum acara arbitrase dan ADR. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Dr. Bambang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuki materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Bambang Setiawan SHMH. Beliau merupakan sekarang Ketua Pengadilan Negeri Jombang. Dan beliau menempuh pendidikan di S1 Universitas Islam Indonesia, kemudian S2 dilanjutkan di Universitas Erlangga, dan di S3-nya di Universitas Erlangga, dan sertifikasi Hakim Tindak Pidana Pemilu, Hakim Tipikor, Hakim Niaga, Hakim Lingkungan, Hakim Mediator, Hakim TPWO, Hakim TOT, anggota CTOC, sertifikasi dari ILAI, Bangkok, dan Roswell, USA. Riwayat pekerjaan seperti yang ada di layar, dan beliau sekarang menduduki jabatan di Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Baik itu saja dari kurikulum vitae, dan saya akan melanjutkan ke materi langsung tentang hukum acara arbitrase. Untuk Bapak Dr. Bambang Setiawan SHMH, bisa disilahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini santai aja ya, sambil ngopi boleh, makan juga boleh. Karena kalau terlalu tegang katanya ilmu itu nggak bakal bisa masuk. Ini mungkin kita lebih banyak diskusi saja nanti ke depan, kita sharing pengalaman terkait tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini kenapa kita mengambil alternatif penyelesaian sengketa? Karena di undang-undang sendiri berbicaranya adalah alternatif penyelesaian sengketa. Walaupun di bahasa Inggris kan sebagai alternatif dispute resolution. Ada itunya, Pak. Oh ya. Mungkin biar kita ini ya lebih gampang. Ini saya tidak akan banyak membaca di sini, karena nanti kalau membaca di sini terlalu kecil. Saya lupa mempersiapkan PPT, karena kebanyakan lomba 17-an jadi lupa. Bapak Ibu sekalian, jadi kita santai saja karena di sini 2 jam. Materi yang saya sampaikan ini bisa dibaca juga, bisa dipelajari masing-masing di teman-teman sekalian. Tapi intinya adalah bagaimana sebenarnya proses beracara di arbitrase dan bagaimana tentang alternatif penyelesaian sengketa ini. Oh, mohon maaf izin Bapak, mungkin Bapak lebih senior kayaknya ya, usianya. Usianya ya. Jadi ini teman-teman sekalian yang mau jadi advokat, insya Allah semoga semuanya lancar dan lulus. Di dalam arbitrase maupun APS ini bukan spesialis saya, cuman karena saya pernah juga pelatihan tentang ini dan saya sebagai trainer of trainer dari Mahkamah Agung, jadi saya juga akan menyampaikan beberapa hal mengenai arbitrase ini. Di dalam arbitrase itu yang kunci utamanya adalah perjanjian. Jadi ketika saya mengikatkan diri dengan siapapun, dengan orang itu, bisa mengikatkan dirinya, kemudian hanya untuk beracara melalui arbitrase, maka harus disebutkan dalam perjanjian. Mohon maaf, Ibu siapa namanya Ibu? Bu Puji Astuti. Apakah saya dengan Bu Uji Astuti itu memulai perjanjian dulu sebelum masuk ke arbitrase, atau pas pertengahan ketika saya ada konflik baru membuat perjanjian arbitrase, itu semua diperbolehkan. Kalau dari awal, misalkan saya jual beli dengan Bu Puji Astuti, bahwa nanti ketika akan sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase mana? Harus disebutkan secara spesifik. Arbitrase mana? Misalkan, menggunakan BANI. Hukum acaranya adalah menggunakan hukum acara BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Maka nanti saya sudah terikat dengan Bu Puji Astuti untuk menyelesaikan perkaranya hanya boleh di BANI. Dengan menggunakan acara
hukum acara di BANI. Hukum acara di arbitrase Bapak Ibu nggak usah banyak belajar. Kenapa? Karena hukum acara arbitrase itu setiap hampir 2 tahun, 3 tahun diperbarui. Karena di situ juga dicoba nanti dicek website BANI, bagaimana fee arbiter, bagaimana penetapan arbiter itu semua sudah terlihat semua. Jadi kalau misalkan saya nama Bu Puji Astuti mau nanti suatu saat ada sengketa mengenai perjanjian, dari awal saya bisa menunjuk arbitrase BANI atau Badan Arbitrase Nasional, atau tidak usah ditunjuk, boleh hanya menyebutkan arbitrase saja, itu pun boleh. Bagaimana kalau misalkan sudah ada sengketa baru mau nunjuk, itu juga boleh. Tapi intinya saya dengan Bu Puji Astuti harus ada kesepakatan. Ini kita sengketa nih, yaudah kita selesaikan di arbitrase ya. Dibuatlah di situ perjanjian bahwa ketika kami akan menyelesaikan perkara ini di arbitrase. Terus bagaimana kalau misalkan Ibu Astuti nggak mau? Maka kalau salah satu pihak tidak mentaati atau tidak mau menyelesaikan atau tidak membuat perjanjian itu, hanya satu pihak yang menempati, maka itu tidak boleh. Maka para pihak harus sepakat dulu penyelesaiannya akan dilakukan di mana. Baik sebelum perjanjian, baik sebelum pekerjaannya ada, maupun setelah ada konflik baru membuat. Tapi semuanya harus sepakat untuk diselesaikan di arbitrase. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ketika saya dengan Bu Puji Astuti sudah terikat di masing-masing untuk menyelesaikan di arbitrase, maka saya tidak boleh lagi mengajukan gugatan di pengadilan negeri karena saya misalkan ketua pengadilan misalkan, nggak bisa. Semua yang sudah terikat dengan situ harus betul-betul dengan itikat baik dilakukan. Terus bagaimana kalau misalkan perjanjiannya ternyata ada addendum? Boleh nggak? Boleh. Awalnya saya dengan Mas siapa Mas? Pak Mas Bimantara. Saya sama Mas Bimantara ini mau melakukan di arbitrase misalkan. Terus kemudian kami konflik ini. Ternyata Mas Bimantara saya nggak mau. Kita perbaiki lagi perjanjiannya. Saya nggak mau di arbitrase, saya mau di pengadilan negeri. Boleh, tapi harus sepakat. Jadi namanya addendum. Addendum itu perubahan terhadap perjanjian. Nah, apakah kemudian misalkan saya masih boleh mengajukan ke arbitrase? Nggak boleh lagi, karena ada addendum. Addendum itu apa? Perjanjian yang terakhir itulah yang diikuti. Sehingga ketika orang sudah menunjuk pengadilan negeri Surabaya misalkan, untuk diselesaikan di pengadilan negeri Surabaya, maka kewenangan arbitrase ini selesai, tidak ada lagi. Tapi ketika sudah menunjuk arbitrase dan tanpa ada perubahan, maka arbitrase lah yang berwenang untuk menyelesaikan perkaranya. Sampai situ paham ya? Oke. Itu kemudian di Undang-Undang Nomor 3099 selain mengenai arbitrase, itu juga alternatif penyelesaian sengketa. Ini saya tidak akan banyak berbicara tentang ini. Salah satunya adalah dengan negosiasi, kemudian ada mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir adalah 4 arbitrase. Semuanya sama-sama non-litigasi. Jadi semuanya dari 4-4-nya ini bukanlah perjanjian, bukanlah yang harus dilewati oleh ke pengadilan. Tapi, ada tapinya. Kalau mereka berhasil atau mau melaksanakan eksekusi, mereka semua ini tidak ada upaya eksekusinya. Misalkan arbitrase. Saya dengan Mbak Ria. Saya dengan Mbak Ria arbitrase nih. Kemudian kita melakukan perjanjian, menurut arbiter kita diputus misalkan. Saya kalah, Mbak Ria menang oleh arbiter. Ternyata saya nggak punya itikat baik untuk melaksanakan sukarela terhadap isi
putusan. Maka Mbak Ria minta ke pengadilan negeri di mana? Didaftarkan. Karena setiap perjanjian, setiap putusan arbitrase 30 hari setelah diputus oleh arbiter harus didaftarkan di tempat termohon. Termohonnya siapa? Oh, Mbak Ria. Berarti Mbak Ria di mana tinggalnya? Mbak Ria di mana tinggalnya? Surabaya. Maka didaftarkankah itu di Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau saya tidak mau melaksanakan, Mbak Ria minta Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengeksekusi saya. Jelas? Gampang ya. Jadi biar kita sama-sama enak. Kenapa? Karena arbitrase tidak punya jurusita. Tidak ada yang melaksanakan. Yang punya jurusita itu cuma pengadilan negeri. Nah, itu kalau misalkan saya tidak mau melaksanakan. Tapi sifat konfidensial atau sifat kerahasiaan arbitrase menjadi tidak terjaga. Arbitrase ini dimaksudkan adalah biar cepat menyelesaikan perkara-perkara bisnis. Jadi kalau dapat mungkin itikat baik para pihak itu menjadi penting. Jadi kalau misalkan, wah kok saya sudah kalah, nggak mau melaksanakan, terpaksa Mbak Ria harus minta ke pengadilan negeri, tolong dilaksanakan tuh dieksekusi, tanahnya segala macam. Sementara kalau mau eksekusi itu, Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah jadi lawyer ya, itu harus diperhatikan bahwa ketua pengadilan nggak bisa langsung eksekusi. Harus dilakukan unmanning dulu. Harus dilakukan constatering. Constatering itu pencocokan. Pak Nunsewu siapa Pak namanya? Pak Oh Bambang, sama satu marga kita, marga Bambang berarti. Misalkan Pak Bambang, nah, tanahnya itu mau dieksekusi atas putusan arbitrase. Misalkan, ternyata tanah ini oleh putusan arbitrase dinyatakan bahwa tanahnya Pak Bambang adalah milik Bu Puji. Bu Cirah. Ya. Oleh pengadilan harus cek dulu tanahnya itu, namanya constatering. Constatering itu adalah pencocokan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi lawyer, dicek dulu nih tanahnya Pak Bambang ini betul enggak? Sertifikatnya ada, tapi ada enggak barang di atasnya? Apakah betul sesuai dengan putusan dari arbitrase itu? Nah, itu namanya pencocokan. Nah, kalau sudah sama sertifikatnya sama, barangnya sama, dan yang mencocokkan itu bukan hanya ketua pengadilan, bukan hanya pengadilan negeri, tapi harus wajib menggandeng BPN. Kalau untuk perkara tanah ya. Tapi kalau perkara-perkara benda bergerak, tidak perlu. Nah, begitu menggandeng BPN, ternyata oh ya tanahnya Pak Bambang ternyata memang betul gitu, maka pengadilan negeri akan melakukan eksekusi. Itu tahapnya eksekusi. Jadi tahap eksekusi kalau misalkan di di media kan, saya nggak pernah diberi peringatan, itu nggak mungkin. Jadi pengadilan negeri itu sebelum mengeksekusi itu harus manggil dulu termohon eksekusi, manggil pemohonnya. Kita kasih namanya unmanning itu peringatan. Peringatan, habis itu peringatan lagi kedua. Kalau misalkan mereka nggak mau eksekusi sukarela, bisa nggak bisa. Eksekusi sukarela itu, misalkan saya dengan Pak Bambang ya sudahlah saya nyerah aja lah kita eksekusi sukarela ya. Oke, kita salaman di depan pengadilan, di depan ketua pengadilan, salaman. Kemudian kalau ada rumah, Bapak langsung ke rumahnya sana, nanti jurusita cuman fotoin aja, cetak, penyerahan kunci Pak. Jadi nggak perlu pakai keamanan segala macam, dibuatkan berita acara, selesai. Itu namanya eksekusi sukarela. Itu kalau eksekusi sukarela. Kalau eksekusi real, eksekusi yang sifatnya dia harus mendobrak dan seterusnya, itu nanti Bapak Ibu sebagai pengacara itu fee-nya besar. Kenapa? Karena yang bukan ke pengadilan, karena biaya keamanan langsung kepada kepolisian. Berapa dibutuhkan intel, berapa dibutuhkan tentara, berapa itu dihitungannya jelas. Uang makannya polisinya berapa dan seterusnya itu pengamanannya dari kepolisian. Dan itu uangnya diserahkan kepada kepolisian. Ini berbicara sedikit tentang eksekusi ya. Nah, itu kayak gitu kalau nanti eksekusi. Ada yang mau nanya tentang eksekusi? Boleh. Karena saya ketua pengadilan biasa eksekusi. Nah, kemudian dari jenis arbitrase itu ada dua. Ada arbitrase ad hoc, ada arbitrase institusi.
Institusi di sini adalah misalkan International Chamber of Commerce ini di Prancis, kemudian institusi di Singapura, di Indonesia itu ada BANI. Nah, yang ad hoc itu seperti apa? Para pihak yang tidak menentukan hukumnya sendiri, itu akan majelis arbiter, itu akan menetapkan menggunakan hukum yang mereka kuasai. Misalkan, saya sama Mas Afif, saya sama Mas Afif hanya melakukan perjanjian di situ. Jika ada sengketa, kita akan menggunakan arbitrase. Selesai. Maka saya, Mas Afif, saya akan meminta satu arbiter, Mas Afif juga minta satu arbiter, terus satu lagi arbiternya ada 3 yang kita sepakati bersama. Tentang hukumnya, majelis arbiter inilah yang akan menentukan apakah menggunakan UNCITRAL, United Nations Commission International Trade Law, ini memang dasar dari arbitrase, atau menggunakan hukum yang mana. Maka teman-teman sekalian, sebagai nanti advokat lawyer, ketika ada dari awal perjanjian, harus disebutkan dulu arbitrase mana dan menggunakan hukum mana. Kalau tidak, maka kewenangan majelis arbiter untuk menentukannya. Boleh nggak menggunakan hukum asing? Boleh. Misalkan saya Mas Afif ini, saya orang Malaysia, Mas Afif orang Indonesia. Jika ada sengketa, kita menggunakan ICC Singapura ya, berarti kita harus daftar Singapura. Boleh. Inti dari arbitrase adalah kesepakatan para pihak. Terus kita, misalkan saya sama Bu Puji, kita mau mendirikan gedung. Ya, gedung, ternyata gedungnya roboh misalkan. Nah, kita harus bisa disebutkan di situ. Kalau misalkan nanti ada sengketa, kita akan menggunakan arbitrase BANI dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Boleh. Berbeda negara boleh. Cuman di arbitrase ini, Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang kan menguasai hukum Amerika. Misalkan kita nunjuk Singapura, misalkan. Arbitrasenya berarti harus ke Singapura. Tidak perlu, tapi menggunakan hukum Indonesia pun boleh, tapi dia penentuan hukumnya harus menggunakan Singapura. Makanya rule and procedure atau hukum acara itu apa yang ditunjuk oleh para pihak dari awal. Jadi kalau misalkan arbiter Indonesia ternyata saya nggak menguasai hukum Singapura, arbiternya nolak dia, nggak mau saya. Dan arbiter itu boleh menolak tanpa alasan. Pak Bambang ini sebagai arbiter ini, anggota BANI. Dia ditunjuk untuk dia diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa menggunakan hukum Jepang misalkan. Lah, Pak Bambang nggak menguasai hukum Jepang terhadap jasa konstruksi misalnya, khusus jasa konstruksi. Pak Bambang boleh nolak, boleh. Beda dengan hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan dengan alasan hakimnya nggak bisa, nggak boleh. Kalau arbiter boleh. Dan itu kewenangan. Ya, itu yang kewenangan itu, kemampuan itu yang dipunyai oleh arbiter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penunjukan tadi? Dalam? Kedudukan arbiter karena itu diminta oleh para pihak. Jadi dia hanya memutus sebagai majelis hakim atau majelis arbiter ketika para pihak nunjuk. Jadi saya sebagai pihak Mas Bima ya, menunjuk Ibu sebagai pihak menunjuk arbiter yang sama. Boleh. Begitu itu dibuatkan penetapan, barulah itu bekerja. Jadi kalau tanpa ada penetapan, tidak akan bisa ada kerja. Jadi para pihak sendiri yang menunjuk si A, si B untuk sebagai arbiter. Misalkan arbiter di BANI ada 40 nih. Nah, 40 arbiter. Oh, ini kita mau nunjuk si A, si B, si C aja untuk sebagai majelis menyelesaikan perkara kita. Para pihak lah yang nunjuk. Jelas? Oke. Itu penetapan arbiter ya. Kemudian tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaannya itu dilakukan secara tertutup Bapak Ibu ya, untuk menjaga privasi.
Tapi, tapinya, dari awal Bapak Ibu sekalian sebagai lawyer itu sudah menyampaikan ini loh, si Bu Puji ini ternyata melanggarnya di sini. Bukti-bukti awal sudah disampaikan. Dan petitumnya Pak dimintakan itu sudah menyampaikan. Ternyata Mas Bima melanggarnya di mana? Oh ini sudah disebutkan petitumnya. Karena kenapa kok harus disebutkan dari awal? Gunanya untuk mengecek berapa fee-nya untuk arbiter. Kalau nilainya 10 miliar berarti 8% berapa? 80 juta untuk arbiternya. Misalkan, ada aturannya itu, ada aturan khususnya. Oh ternyata arbiternya ini dari Singapura, berarti tiket dan seterusnya harus dipegang oleh para pihak. Jadi dari arbiter memang lumayan gede ya. Tapi itu para pihak yang nanggung dan itu semua harus jelas. Dan tidak ada biaya lain selain itu. Jadi misalkan nilai sengketanya ternyata 10 miliar. Ya misalkan kalau kemarin peraturannya masih 8%, dari 10 miliar itulah dapat arbiternya. Dari awal itu sudah dimajukan. Nah kemudian nanti si termohon, Mas Afif misalkan sebagai termohon, ini pemohon yang termohonnya, Mas Afif diberi kewenangan 30 hari untuk menjawab itu. Ketika mau mengajukan jawaban, ternyata ini bukan kompetensi yang saya bilang itu. Ini kompetensi pengadilan negeri. Karena kami sudah buat adendum yang baru, perjanjian baru bahwa itu kompetensi pengadilan. Maka itu sidang sebelum dibuka, arbiter langsung menyatakan ini bukan kompetensinya. Maka argonya belum jalan. Tapi kalau sudah sidang pertama, ini pada saat sidang pertama jawaban dipanggil nggak mau. Jawaban tiba-tiba baru ngajukan jawaban di awal. Pak Afif ini. Yang kalau sudah buka sidang tok itu argo berjalan. Tapi kalau argonya kalau belum sidang maka hanya dikurangi masalah biaya-biaya administrasi saja. Itu ya, ini untuk di tahap pemeriksaan. Terus kemudian apakah ada seperti di pengadilan ada replik, ada duplik, bisa ada bisa enggak. Sama kayak di pengadilan. Kalau di pengadilan itu kan bisa ada replik, ada bisa duplik, ada terserah para pihak. Kalau ada jawaban dari jawabannya ternyata ini kompetensi, boleh. Hukum acaranya hampir sama kalau di situ. Kalau tidak ada ya sudah pembuktian langsung kesimpulan. Langsung putusan. Itu di arbitrase. Dan ini ciri khas lagi adalah bahwa putusan arbitrase ini final ya, dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat para pihak untuk dilakukan eksekusi. Jadi kalau arbiter atau majelis arbiter sudah menentukan bahwa putusan si A, si B, seperti apapun hasilnya, maka putusan itu sudah final, terakhir. Sama kayak putusan MK. Jadi tidak ada upaya hukum lagi apapun. Nah, kemudian tinggal akan dilaksanakan untuk eksekusi. Dan ini alasan utama kenapa kok banyak menggunakan arbitrase. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah cepat. Proses perkara melalui daripada proses berperkara melalui pengadilan. Berapa lama beracara di arbitrase? Ada yang tahu? Berapa, Mas? 180 hari sudah harus putus. 180 hari itu berapa bulan ya? Jadi 180 hari sudah harus putus. Nah, ketika sudah putus, maka dikasih waktu lagi 30 hari untuk didaftarkan ke pengadilan di tempat termohon. Jadi tidak ada upaya hukum, kemudian juga tidak dikenal adanya upaya banding, kasasi, atau apalagi PK, tidak ada itu semua. Kemudian keuntungan lainnya adalah
sifat kerahasiaannya. Jadi yang tahu mengenai persidangan, putusan, bagaimana itu mereka hanya arbiter dan para pihak. Berbeda dengan pengadilan negeri ataupun pengadilan sekarang, ketika sudah putus langsung diupload putusan. Tahu kemana-mana, kecuali perkara perceraian yang wajib disamarkan, semuanya harus diupload putusannya di direktori putusan. Jadi kalau mungkin ada yang sering buka direktori putusan, kok lama gitu caranya? Caranya pakai ini loh, atasnya dikasih titik 2 di atas tuh. Misalkan perbuatan melawan hukum, tek dikasih tanda kutip. Itu caranya kalau direktori putusan biar cepat. Nah ini kebebasan mereka juga boleh memilih para hakimnya. Atas. Jadi tadi saya sampaikan, hakim arbiternya itu yang memilih para pihak sendiri. Terus bagaimana dengan arbitrase internasional? Di mana dilaksanakannya, di mana didaftarkannya? Jika ada putusan arbitrase internasional, maka hanya boleh didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalaupun ada nanti juga pelaksanaan eksekusinya, juga dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi gimana kalau misalkan tanahnya di Jombang? Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan mengeksekusi di Jombang? Tidak. Semua pengadilan negeri itu sama. Ketika melakukan eksekusi, maka menggunakan delegasi. Sama ini, saya sekarang lagi eksekusi satu pabrik di daerah Ploso perbatasan itu. Tapi bukan perkara saya, bukan perkara PN Jombang, tapi perkara PN Surabaya minta dieksekusi di Jombang. Kami kalau sudah mau eksekusi, pengadilan yang ditunjuk tidak punya kewenangan lain. Nggak boleh membaca putusannya betul apa enggak, dan seterusnya nggak bisa. Jadi harus langsung laksanakan. Nah kemudian ini bagaimana hubungan arbitrase dan peserta pelaksana putusan arbitrase. Bapak Ibu sekalian, ini di pasal 59 menyatakan dalam jangka 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau selain otentik putusan arbitrase diserahkan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri. Jadi kalau sudah didaftarkan, kemudian oleh perintah ketua pengadilan, dilaksanakan ketentuan sebagaimana hukum acara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi karena tidak ada banding, tidak ada kasasi, begitu selesai putusan didaftarkan di pengadilan negeri, maka para pihak yang tidak mematuhi putusan itu secara sukarela langsung bisa dieksekusi. Ketua pengadilan negeri tidak punya alasan untuk tidak eksekusi. Jadi menilai lagi berkasnya nggak bisa. Jadi berkas-berkasnya seperti apa, bagaimana kok arbiter mutusnya kayak gini, nggak ada kewenangan. Begitu ada putusan dari arbiter, begitu didaftarkan, maka langsung dieksekusi kalau para pihak tidak mau melaksanakan eksekusi secara sukarela. Eksekusi sukarela itu apa sih? Eksekusi secara sukarela itu sebenarnya cukup paling gampang dan paling mudah. Kalau misalkan para pihak itu itikat baik betul-betul menyadari bahwa mereka itu salah satu pihak kalah. Jadi mereka cukup bertemu di depan arbiternya, ya sudahlah saya laksanakan, selesai. Nggak perlu minta eksekusi pengadilan. Karena kalau misalkan eksekusi pengadilan, itu harus panggil dulu Anmaning, kasih peringatan. Kalau masalah tanah harus konstatering. Terus kalau misalkan pemeriksaan, ini mungkin teman-teman lawyer, advokat ya, ketika beracara di pengadilan negeri kok ada PS segala sih, padahal tanahnya sudah sertifikat misalkan. Ya, ada yang mau nanya kayak gitu. Karena sifat PS itu selain diatur SEMA 3 2001, itu juga diwajibkan oleh
PP 18/2021. Setiap perkara tanah wajib dilakukan pemerintah setempat. Mau sertifikat apa enggak. Kalau sudah sertifikat, kalau tidak, dan itu sekarang harus melibatkan dari BPN. Nanti dibaca sendiri pasal 93 PP 18/2021. Begitu juga mau eksekusi, itu juga wajib melibatkan dari BPN. Jadi kalau pengadilan yang dikuyo-kuyo, oh ini salah, ini beda ini, itu hasil BPN sebenarnya. Karena semula dari awal, mulai pemerintah setempat sampai kemudian eksekusi itu melibatkan BPN. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Sambil ngopi santai aja ya. Jadi kapan sih putusan berkekuatan hukum tetap oleh oleh arbiter ini? Di pasal 60 Undang-Undang 30 2019 mengatakan bahwa begitu sejak putusan dibacakan itu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Kenapa? Karena tidak bisa dimintakan banding, kasasi, dan seterusnya. Itulah bedanya dengan pengadilan negeri. Kalau di pengadilan masih ada upaya hukum, banding, tidak terima lagi kasasi, nggak terima lagi bisa PK, dan itu lama waktunya. Walaupun penyelesaian perkara di pengadilan sekarang dibatasi untuk perkara perdata itu maksimal 5 bulan. Kalau misalkan lebih dari 5 bulan, majelis hakimnya harus membuat surat ke Mahkamah Agung. Itu kalau di pengadilan negeri. Perkara banding maksimal 3 bulan. Kalau dia tidak selesai lebih dari 3 bulan, harus buat surat ke Mahkamah Agung. Kenapa kok lebih dari 3 bulan? Jadi sekarang kalau di Mahkamah Agung, di pengadilan ini sudah tertata seperti itu. Terus misalkan, kalau misalkan di putusannya itu tidak ada amar condemnatur, bisa nggak dieksekusi? Mungkin ada yang berpendapat, amar ada berapa sih? Amar putusan, Mbak Ria, amar putusan ada berapa Mbak? 3. Betul. Terus apa saja Mbak? Mm-mm. Mm-mm. Deklarator. Satu lagi, konstitutif. Jadi kalau selain putusan kondemnator, ini hati-hati teman-teman sekalian, pasti akan jadi advokat nanti kan. Usahakan dalam membuat gugatan atau misalkan meminta sesuatu, ada amar atau petitum yang kondemnator. Sifatnya kondemnator itu menghukum. Misalkan Mas Bima dihukum untuk melaksanakan sesuatu, itu namanya amar kondemnator. Tapi kalau cuma menetapkan Mas Bima sebagai pemilik barang yang sah, itu nggak bakal bisa dieksekusi. Mbak Ria dinyatakan melakukan perbuatan menghukum. Oke. Menetapkan Mbak Ria sebagai pemilik barang A. Misalnya. Terus menetapkan misalkan Mbak Ria harus membayar ini. Menetapkan Mbak Ria sebagai pemilik barang ini, mengembalikan kepada si tergugat misalkan. Itu nggak akan ada gunanya. Kenapa? Karena tidak ada perintah sedikit sekali, yaitu kondemnatur. Maka harus Mbak Ria dihukum membayar sejumlah ini, menghukum. Kata-katanya kondemnatur itu bukan hanya menghukum, boleh memerintahkan. Jadi kata-kata yang memerintahkan, menghukum, mengosongkan, itu namanya amar-amar kondemnatur.
Ini mungkin nggak ada pelajaran ininya ya, yang ngasih tahu ya. Karena banyak pengacara di pengadilan tuh masih kayak gitu, seakan-akan menetapkan. Dan itu nggak bisa diskusi. Kalau cuma menetapkan, menyatakan Mbak Ria sebagai pemilik yang sah, oke, misalkan. Terus mau diskusi apanya? Ya udah sah toh. Tapi kalau misalkan memerintahkan Mbak Ria untuk meninggalkan tanah yang ada di lokasi ini, itu yang akan diputuskan oleh pengadilan. Dalam kalau tidak dieksekusi, maka keluar dari kami nanti ada resum dari pengadilan bahwa ini non-executable. Artinya tidak bisa diskusi. Nah, sekarang jalan keluarnya gimana? Kalau seperti itu. Hah? Enggak, maksudnya punya Pak Bambang ini, ternyata di putusan gitu, kan hakim harus mengikuti petitum para pihak nih. Ternyata ini cuma menyatakan Mbak Ria sebagai pemilik tanah, menyatakan si Masnya sebagai untuk bukan orang yang berhak misalkan, menetapkan Mbak Ria adalah pemilik lahan dari segini. Nah, itu kan tidak ada kata-kata menghukum sampean untuk keluar dari situ, menyerahkan sertifikat misalkan. Kan nggak ada tuh. Nah, apa jalan keluarnya? Ini kalau bisa jawab langsung lulus yakin. Kita yang praktis saja. Nanti teman-teman sekalian jadi advokat yang kayak gitu-gitu akan dihadapi. Monggo, gimana Pak? Kalau seperti itu terjadi, kemudian Bapak Ibu mengajukan eksekusi ke pengadilan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan ketua pengadilan namanya non-executable. Karena tidak ada amar kondemnatur. Sekarang jalan keluarnya kayak apa? Perkara ini sudah berdarah-darah ini. Mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Karena kan ini kita hanya mengikuti para pihak saja. Walaupun hakim boleh sebenarnya untuk memperbaiki amar itu boleh. Tapi kadang-kadang kalau nggak diminta, kita nggak mungkin. Nanti hakimnya dikira dapat duit nanti. Maka jalan keluarnya Bapak Ibu sekalian mengajukan gugatan baru dengan putusan serta-merta. Ya. Kalau gugatan baru dengan apakah gugatan barunya diperiksa semua? Enggak. Hanya merubah dari menyatakan tadi menetapkan Mbak Ria itu sebagai dengan menghukum Mbak Ria. Nah, nanti hakim itu cuma meriksa itu apakah betul atau tidak. Jadi nggak akan lagi meriksa saksi-saksi, tidak akan memeriksa lagi bukti surat, dan seterusnya. Ketika sudah berubah amarnya nanti putusan hakimnya itu, dengan putusan serta-merta, putusan serta kan cuma paling 2 kali 3 sidang sudah selesai ya. Kemudian nanti itu diajukan kepada ketua pengadilan untuk dilakukan eksekusi. Gitu Pak jalan keluarnya. Lanjut ke arbitrase ya. Jadi yang punya kewenangan untuk eksekusi itu hanya ketua pengadilan. Boleh nggak ketua pengadilan tinggi? Nggak boleh. Di Indonesia itu hanya ketua pengadilan negeri yang boleh mengeksekusi. Bahkan ketua Mahkamah Agung pun nggak boleh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian misalkan ini mengajukan eksekusi, ya hanya boleh ke pengadilan negeri. Ini baru sekilas tentang eksekusi ya. Nanti ada eksekusi saham, eksekusi bagaimana kalau misalkan perusahaan tertutup, ada perusahaan terbuka, itu harusnya teman-teman yang banyak nanya nanti. Kalau saham gimana Pak eksekusinya? Harus gimana? Kalau misalkan uang, Mbak Ria punya uang banyak nih, di bank apa? Gimana cara eksekusinya? Wah, gimana cara blokirnya? Nah, itu ada teknik-tekniknya.
Yang itu semua harus cepat dilakukan. Kalau enggak, Mbak Ria yang punya uang di situ langsung dilarikan, enggak bisa apa-apa. Apalagi kalau sahamnya masih saham tertutup. Ini saya sampaikan di situ, lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusan sendiri. Karena pertama, lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara. Jadi, karena bukan institusi negara, dia tidak berwenang untuk memaksa pihak lain. Kemudian, tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melakukan eksekusi putusan sendiri. Dan ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi hanya lembaga pengadilan lah yang boleh. Kenapa? Jurusitanya ada, semuanya ada. Dan eksekusi di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh ketua pengadilan. Di Indonesia itu yang punya wilayah hukum, itu hanya boleh ketua pengadilan. Wilayah hukum adalah pengadilan negeri. Jadi nanti kalau perkara pidana, wilayah hukumnya mana, ya kan? Nah, nanti kalau misalkan itu di dakwaan itu apa, masih masuk wilayah hukum pengadilan negeri Mojokerto misalkan. Karena satu PN ini bisa mempunyai semua wilayah hukum di mana-mana. Saya kasih contoh. Pengadilan Negeri Mojokerto itu wilayahnya PN Mojokerto, Kabupaten Mojokerto sama Kota Mojokerto. Kalau saudara beracara niaga, nanti siapa tahu punya teman-teman bisa setelah jadi advokat, jadi kurator gitu ya, jangan salah mendaftarkan. Misalkan perkaranya di Bali, Denpasar, atau di Kalimantan, perkara niaganya. Maka hanya boleh diajukan di mana? Di PN Surabaya. Karena perkara hakim pengadilan niaga cuma ada 5 di Indonesia. Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta, Medan. Wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi harus tahu. Oh ini wilayahnya ini Semarang. Oh, Semarang itu wilayahnya pengadilan niaga mana saja. Jadi yang punya wilayah hukum itu cuma pengadilan. Tidak ada kepolisian, tidak ada kejaksaan, tidak ada. Misalkan tipikor Surabaya, itu mulai dari Pacitan, Banyuwangi, seluruh Jawa Timur, itu masuknya ke PN Surabaya. Karena pengadilan tipikor hanya ada di Surabaya untuk Jawa Timur. Seharusnya itu semua seharusnya di undang-undang itu harusnya semua banyak di setiap pengadilan. Tapi nggak cukup ternyata. Jadi kadang-kadang kasihan juga dari Banyuwangi, dari Pacitan. Hakim tipikornya cuma sedikit. Nanti mungkin setelah jadi advokat daftarlah jadi hakim tipikor. Iya, hakim tipikor itu kekurangan. Saya lagi diusulkan jadi hakim tipikor Surabaya, udah nggak mungkin. Kecapean saya di Jombang aja udah banyak. Nah itu kalau misalkan wilayah hukumnya. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan nanti arbitrase, itu di wilayah mana wilayah hukumnya? Kalau BANI itu meliputi wilayah Indonesia, jadi boleh. Cuman tadi saya sampaikan, kalau misalkan arbitrasenya mau diundang, maka uang transportasi dan seterusnya ditanggung oleh para pihak sendiri. Itu untuk di arbitrase. Gimana sekarang tata cara pelaksanaan putusannya? Ini ya, setelah 30 hari sejak dibacakan, ini nanti dibaca pasal 59 sampai dengan 64, lembaran asli atau salin otentik putusan harus sudah diserahkan, didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke pengadilan negeri. Jadi baik arbiternya atau kuasanya harus punya inisiatif untuk mendaftarkan ke pengadilan negeri paling lambat 30 hari sejak putusan arbitrase dibacakan. Jadi kapan sih sebenarnya arbiter itu tugasnya selesai? Ya sama kayak hakim, kalau sudah putus ya sudah selesai. Maka arbiter ketika putusannya sudah dibacakan itu sudah selesai. Sekarang bagaimana eksekusinya? Maka eksekusi itu boleh para pihak sendiri kalau mau sukarela. Kalau tidak mau sukarela, baru minta bantuan ke pengadilan. Mungkin monggo silahkan ada yang mau tanya sampai sini?
Bebas saja. Ya, silakan Mas. Kalau sudah pembatasan waktu itu hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Mau di Singapura, di gudangnya ICC di Prancis nggak ada pembatasan waktu. Jadi sebenarnya dari awal itu para pihak itu sudah tahu jadwalnya. Karena yang menyusun itu para pihak. Jadi mulai dari kapan permohonan dimajukan, kapan jawaban, sama kayak di pengadilan. Kapan ini jawaban, kapan replik, kapan duplik, kalau ada kompetensi, kapan putusan sela, sampai putusan sela itu berhenti kalau di pengadilan negeri. Kenapa? Takutnya kalau eksepsinya kompetensi dikabulkan, makanya perkara kan berhenti. Tapi kalau eksepsinya ditolak, kan perkara lanjut. Nah, di di arbitrase juga sama. Kapan mengajukan jawaban, kemudian kapan pembuktian, kapan replik, kapan duplik, itu semua sudah diatur waktunya, jangka waktunya kapan. Jamnya itu juga yang menentukan para pihak sendiri. Jadi kemungkinan besar itu kemungkinan kecil sekali bisa melebihi 180 hari. Karena arbiter juga akan dikasih waktu sebelum para pihak membuat kesimpulan itu, setelah kesimpulan berapa lama dia akan mengucapkan putusan. Nah, kalau di pengadilan negeri itu ada membuat laporan jika jangka waktu terlewati. Alasannya apa? Misalkan saksi yang dipanggil nggak hadir, atau kalau para pihak masih minta tambahan bukti, itu masih dimungkinkan. Nah, kalau di arbitrase, para pihak sendiri yang mengatur jangka waktunya. Kemudian arbiter itu kapan ditemui, berapa lama persidangan, dan semakin sering itu arbiter kan dapat duitnya terus-terusan. Dan para pihak akan kalau bisa secepatnya tambah, kalau para arbiternya tambah seneng. Tapi para pihak kan tambah habis duitnya. Jadi kemungkinan besar 180 hari itu pasti tercapai. Terus bagaimana kalau akibatnya? Dia sendiri akibatnya tidak ada di situ disebutkan bahwa dia putusannya akan ditolak dan seterusnya karena sudah berjalan. Tapi akan menjadi catatan sebagai arbiter bahwa dia tidak profesional. Sama, hakim biasa bebasin. Apakah dia kemudian ini? Enggak. Kalau pertimbangannya bagus ya enggak masalah. Tapi kalau pertimbangannya ini, kami dari bawah akan ini tidak profesional ini. Tetap punya kekuatan. Kan ini kan ada 3 tadi disebutkan. Arbiternya juga boleh, para pihaknya juga selalu para pihaknya bisa untuk mendorong arbiternya untuk masukkan bisa. Dan sekarang kan bisa online semua. Bisa cuma daftarin kayak gitu, nggak masalah. Sekarang saya tuh penyitaan tuh 1 hari mungkin ada kurang lebih 20-30 lah. Misalkan kayak penyitaan tipikor atau apa, kan cukup pakai TTE aja, tanda tangan elektronik. Saya sekilas baca, oh ini memenuhi syarat, selesai. Oh ini kemarin saya tolak dari Kejaksaan Agung untuk penyitaan karena yang disita adalah sertifikat hak milik. Jadi teman-teman pengacara nggak boleh besok mengajukan ini agar disita sertifikatnya Bu Puji ini karena melakukan tindak pidana korupsi, nggak boleh. Karena apa? Sertifikat adalah bukti kepemilikan terkuat. Yang disita cukup ininya, fotokopinya. Sama BPKB-mu disita, nggak boleh Mas. Harus dipertahankan, itu punya mobil, bisa mobil baru itu. Yang disita apa? Fotokopinya.
Jelas ya, jadi advokat harus menguasai betul ini. Nanti polisi, mana BPKB-nya? Disita. Wah, bisa jadi kalau di Batam itu bisa diterbitkan menjadi mobil baru. Di Batam karena di sana kan hak pengelolaan, di sana ada otorita Batam, jadi punya BPKB itu bisa dimunculkan pakai menggunakan mobil-mobil mewah. Kalau Pajero harganya barunya 700, di Batam cuma 200. Siapa yang pernah di Batam? Saya 3 tahun tugas di sana, jadi hafal. Gitu ya. Jadi ada penunjukan arbiter, kemudian juga apakah menghadirkan ahli ini juga disepakati para pihak? Iya. Ini Mbak Puji sama Mbak Ria mau menghadirkan ahlinya Pak Bambang. Harus sama sepakat nih. Siapa ahli yang kita mau hadirkan? Pak Bambang aja suruh untuk memberikan pendapat soal-soal untuk memperjelas perkara ini. Apapun pendapat Pak Bambang, nggak boleh Mbak Ria tiba-tiba, nggak mau saya. Udah ini, udah sepakat dari awal untuk menghadirkan ahli. Jadi kesepakatan para pihak itu di atas segala-galanya di arbitrase. Iya. Ada lagi? Monggo yang lain? Nggak berkaitan dengan arbitrase boleh. Bebas saja nanya ke saya. Monggo. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Eksekusi ini ya. Mm-mm. Eksekusi uang di perusahaan itu, Pak. Oh, uang ini perkara pidana atau perdata, Pak? Ya. Apa bedanya perjanjian sama penipuan? Ya, hampir mendekati. Apa bedanya perjanjian uang prestasi sama penipuan apa? Kalau Bapak ini kan berbicara tentang penipuan. Ya, penggelapan, penggelapan uang perusahaan misalkan. Nah, sekarang bedanya dengan penipuan, bedanya penggelapan, bedanya dengan prestasi di mana? Eh? Wah. Nah, terus kalau penipuan? Hmm. Hmm. Wah, ini pernah baca jurisprudensi enggak tentang bedanya itu? Kalau one prestasi itu sudah sejak awal harus ada perjanjian. Kalau penipuan nggak ada. Iya. Nanti dibaca jurisprudensi 1971. Jadi dari awal saya sama Mbak Ria ini sudah berjanji. Oh tiba-tiba Mbak Ria non prestasi atau nggak mau ingkar janji, maka itu disebut one prestasi. Kapan beda terjadi one prestasi sama berbisa nggak one prestasi sama PMH jadi satu? Nanti kalau buat gugatan nggak bisa. Bisa nggak dipisah-pisah dalam satu gugatan? Alasannya apa, Mas? Ya itu hampir semua pengacara kayak gitu. Jarang baca buku. Kalau saudara pinter, itu uang datang sendiri.
Jadi pengacara itu selain komunikasi yang bagus, dia harus hafal itu jurisprudensi ini tahun segini 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 mengatakan gitu. Bisa. Catatannya harus dibedakan secara jelas. Saya sama Mbak Ria itu sewa menyewa rumah dalam waktu 1 tahun. Ya, ini berarti kan perjanjian nih Mas. Dalam waktu bulan harusnya saya keluar bulan Januari 2024 karena sudah selesai. Sampai Agustus 2024 saya nggak keluar. Apakah saya wan prestasi? Enggak, saya sudah perbuat teman hukum. Mulai Januari 2024 sampai dengan Agustus. Jelas? Jadi harus dipisahkan. Bisa enggak itu dibuat dalam satu gugatan? Bisa. Pemisahannya harus jelas bahwa dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 kita melakukan perjanjian dan selama ini tidak ada masalah, tidak ada perjanjian. Tapi sejak Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024, maka saya telah melakukan perbuatan hukum karena saya enggak keluar dari rumahnya Mbak Ria. Itu nanti baca bukunya Mariana Sutadi. Mariana Sutadi mantan wakil ketua Mahkamah Agung. Ini kayak kuliah S1 lagi ya, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus sering banyak membacanya, termasuk juga hal-hal yang baru. Kayak tadi misalkan, PP 18 2021. Tadi coba nanti teman-teman baca PP 18 2021 pasal 93. Pasal 93 itu menerangkan bahwa ketika pemeriksaan setempat, maka hakim dapat meminta dari BPN. Kalau pengadilan negeri mau eksekusi, maka harus melibatkan BPN. Itu pasal 93-nya. Itu apakah berlaku semua? Berlaku semua. Baik yang sudah sertifikat maupun yang belum sertifikat. Tapi kalau PS masih katanya kata dapat. Dapat berarti tidak wajib. Tapi ketika mau eksekusi, itu kata-katanya wajib. Nah sekarang, gimana menjawab punya Bapak tadi itu? Kalau untuk mengembalikan tak ini seperti apa? Maka harus dicek karena ini benda bergerak ya Bapak, maka harus dicek dulu benda keberadaannya apa. Kalau saya sudah ngemplang perusahaan Bapak, kemudian Bapak ternyata di pengadilan menang, kan perusahaan pengen uang yang dikemplangkan kembali. Maka Bapak harus nyari, saya itu punya apa Pak? Oh saya ternyata punya motor nih. Kalau dicek lagi diminta bantuan di nomor rekening, ternyata rekening saya sudah rekening yang uang tadi itu ternyata sudah saya larikan kemana-kemana kan. Nah, Bapak bisa minta motor saya kayak atau barang-barang saya untuk minta disita ke pengadilan untuk mengganti itu. Kalau sudah ditetapkan sita maka bisa dieksekusi. Gitu jalannya Pak. Jadi kita para pihak sendiri yang harus menunjukkan, oh si A itu, punya apa? Punya motor, punya mobil, punya ini. Ya sudah, mana barangnya? Baru kita akan melakukan sita. Kalau sita bergerak di mana didaftarkannya, Mas? Kalau motor, Satlantas. Yang punya kewenangan BPKB kan Lantas. Jadi ketua pengadilan memerintahkan kepada Satlantas untuk nomornya Mbak Ria motornya ini untuk dilakukan pemblokiran. Jadi nggak bakal keluar lagi. Itu. Di mana BPKB itu dilaksanakan ada ya sesuai permohonannya itu. Kalau misalkan masalah perkara tanah didaftarkan di BPN. Kalau perkara tanahnya belum bersertifikat, selain ke BPN juga kepada desa. Itu. Jadi diletakkan sita terhadap itu. Hah? Makanya dari awal data yang dimintakan ke pengadilan harus lengkap bahwa mobil ini BPKB-nya. Makanya tadi kan saya bilang BPKB kan punya hak terkuat. Ada lagi? Ini saya terus yang ngomong capek nanti aku. Terus Mbak.
Ini ada tata cara pelaksanaan arbitrase internasional ya. Mungkin bisa dibaca sendiri. Ya, bentar Mbak. Nah. Ini syarat-syarat untuk perjanjian arbitrase internasional, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau misalkan itu arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu negara, yang dengan negara Republik Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun bilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Jadi kedua negara harus sama-sama mengakui mengenai konvensi ini. Konvensi New York 1958. Kalau misalkan ternyata di Ethiopia sana tidak mengakui konvensi ini, berarti putusan internasional nggak bisa dilaksanakan di Ethiopia. Sama-sama terikat konvensi New York 1958, maka kita bisa. Termasuk misalkan kita dengan Singapura, Malaysia semua sama meratifikasi ini. Rata-rata yang sudah punya hukum tentang arbitrase tetap bisa dilaksanakan. Nah ini, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau misalkan yang kalah Indonesia gimana? Misalkan putusan arbitrase internasional mengenai Garuda. Garuda kita itu termasuk kemarin rugi. Kemudian di PKPU, misalkan ini, kemudian di PKPU utang kita bisa diperbaiki kurang lebih 200 triliun. Utang Garuda itu ternyata bisa diselamatkan. Akhirnya Garuda nggak jadi dipilotkan. Nah, kalau misalkan masuk ke arbitrase internasional, kemudian yang kita negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, karena Garuda itu merupakan punya negara, maka yang melaksanakan adalah Mahkamah Agung. Bukan hanya Ketua PN Pusat, tapi Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya dilimpahkan ke PN Pusat. Jadi tetap di pengadilan negeri, tapi harus karena negara, maka yang memerintahkan adalah Mahkamah Agung. Terus Mbak. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu sekalian? Mbak Ria, atau Mas Bima, Mbak Puji, maaf ya Pak. Oke, baik. Demikian pemaparan materi dari Bapak Dr. Bambang Setiawan SHMH. Acara berikutnya yakni sesi tanya jawab. Saya mengingatkan kembali kepada para peserta di Zoom meeting, apabila ingin menanyakan bisa menggunakan fitur Raise Hand pada Zoom meetingnya masing-masing, dan audiens dapat diperkenankan untuk bertanya juga. Dibuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan? Mungkin apabila kalau belum ada pertanyaan bisa dilanjutkan materi mungkin dari tambahan dari Dr. Bambang. Oke, jadi di awal tadi ya ada jenis-jenis APS, alternatif penyelesaian sengketa. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin yang coba Mbak yang dari awal. Ini nanti teman-teman ketika menjadi advokat, ini pertama akan menemui seperti ini. Baik jenis-jenis APS atau alternatif penyelesaian sengketa, melalui cara negosiasi, kemudian melalui mediasi, kemudian juga melalui konsiliasi. Ini yang tadi sedikit kami bahas. Untuk mediasi dan konsiliasi hampir mirip, karena itu melibatkan pihak ketiga, namun juga ada badan untuk komisi konsiliasi yang mengatur kalau menetapkan persyaratan yang semua juga sebenarnya putusannya mengikat para pihak. Kalau di mediasi, ini hampir sama dengan konsiliasi, maka pihak ketiga sebenarnya yang menentukan, dan itu pun dipilih oleh para pihak.
Kalau misalkan paling dasar, itu sengketa paling dasar, itu merupakan cara yang paling penting, yaitu mengenai negosiasi. Ini mungkin teman-teman teman-teman nanti ketika jadi advokat, karena kita sendiri hampir tiap hari melaksanakan negosiasi, terutama yang ibu-ibu ya mungkin belanja atau apapun itu kan proses negosiasi. Proses negosiasi ini tidak melibatkan para pihak. Dan penyelesaian pun merupakan kesepakatan atau konsensusnya para pihak. Jadi ketika sudah terjadi tawar-menawar ataupun nego antara para pihak, itu para pihak sendiri yang melaksanakan, para pihak sendiri yang menyelesaikan. Itulah namanya negosiasi. Berbeda dengan mediasi. Mediasi ini selain para pihak yang ada di situ juga melibatkan pihak ketiga. Pelibatan pihak ketiga ini berbeda-beda. Ketika melibatkan lembaga-lembaga yang bersertifikasi mediasi, ini sekarang sedang ada beberapa universitas yang membuat pusat studi mediasi, salah satunya karena saya alumni UNER, sekarang di UNER lagi mau dibuat itu. Jadi para pihak yang bersengketa itu cukup dengan sendirinya maju ke tempat lembaga-lembaga mediasi ini. Disitulah yang akan menyelesaikan dengan bantuan oleh para pihak sendiri. Kalau di pengadilan, Bapak Ibu nggak mungkin bisa memilih mediatornya, kecuali mediator yang non-hakim. Jadi di setiap pengadilan itu, selain mediator hakim, sertifikatnya kapan, karena semua mediator baik hakim maupun non-hakim harus sudah tersertifikasi sebagai mediator. Nah, Bapak Ibu sekalian ketika nanti menjadi advokat akan memilih ini mediatornya siapa. Kalau mediatornya hakim, maka hanya boleh bermediasi itu di kantor pengadilan, di ruang mediator, di ruang mediasi. Tapi kalau mediatornya non-hakim, misalkan Pak Bima nanti mendapat sertifikasi hakim sebagai mediator misalkan, maka terserah Pak Bima mau menentukan di mana. Mau di warkop mana, di kafe mana, boleh ketika ada perkara. Kalau misalkan perkara itu belum masuk ke pengadilan, maka Mas Bima bisa menetapkan para pihak itu kesepakatannya di luar pengadilan. Tapi ketika sudah masuk ke pengadilan, misalkan Pak Bambang sama Bu Puji beracara nih sebagai penggugat, sebagai tergugat, maka mediatornya adalah mediator non-hakim. Mediator non-hakimnya adalah misalkan Mbak Ria. Mbak Ria sudah bersertifikasi mediator. Maka terserah Mbak Ria dan para pihak untuk melakukan mediasi di mana. Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh Mbak Ria ini akan disampaikan oleh kepada pengadilan berhasil apa tidaknya. Kalau berhasil, maka akan dibuat apa? Masih ingat? Akta apa kalau misalkan bisa damai? Dading, akta van dading. Akta van dading ini atau misalkan akta perdamaian itu dibuat oleh para pihak sendiri dengan dibantu oleh merumuskan oleh mediator itu. Kalau misalkan perkaranya selesai di situ, artinya sudah dengan akta van dading, maka perkara ini tidak bisa lagi diajukan banding kasasi maupun PK. Jadi dengan akta van dading ini cukup sama dengan putusan pengadilan, maka siapapun yang tidak patuh terhadap putusan kesepakatan para pihak dapat dilakukan eksekusi. Sampai sini dulu mungkin mediasi, ada yang nanya tentang mediasi ini, tentang alternatif penyelesaian sengketa. Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak Lintang. Pernah dengar yang namanya kaukus? Kaukus. Ada yang tahu kaukus itu apa? Mbaknya siapa namanya? Mbak Dewi. Jadi di dalam mediasi itu ada juga yang namanya kaukus. Kaukus ini Mbak Dewi lagi ribut bermasalah sama Mbak Lintang.
Kebalik ya. Mbak Lintang dengan Mbak Dewi. Nunjuk saya sebagai mediator. Maka saya bisa melakukan kaukus. Bertemu dengan Mbak Lintang tanpa ada Mbak Dewi. Tapi hasil apapun pertemuan kita, ini berdua, harus disampaikan kepada Mbak Dewi. Kalau saya bertemu dengan Mbak Lintang 1 jam, maka nanti gantian ketemu dengan Mbak Dewi pun harus 1 jam. Karena Pak harus imparsial, harus sama. Nanti draftnya, apapun yang dilakukan oleh saya, Mbak Lintang, Mbak Dewi, di ruangan kaukus itu ruangan ketemu salah satu pihak tanpa diikuti oleh pihak lain, itu dibuatkan dalam sebuah draft perjanjian, kemudian kalau nanti gagal, maka tidak bisa diajukan sebagai bukti di persidangan. Itu namanya mediasi. Itu namanya kaukus. Nah, ada lagi? Sekarang mediasi apa yang terkenal? Mediasi digital. Mediasi digital itu Mbak Lintang bisa ada posisinya di aslinya mana Mbak? Nah, Mbak Lintang bisa di Malang, Mbak Dewi di mana? Orang Surabaya. Saya sebagai hakim mediator misalkan tetap ada di kantor. Nah, Mbak Lintang ada di Malang, Mbak Dewi bisa di Surabaya, kita menggunakan dengan digital. Rawannya, apapun yang kita bicarakan, bahayanya adalah kalau tidak ada etikat baik. Pas kita lagi ngomong yang krusial, tiba-tiba Mbak Lintang rekam. Nah, itu kekurangan dari mediasi digital. Nanti kan semua advokat nih, kalau mediasi itu harus melibatkan prinsipal. Jadi tanda tangan, perjanjian, semua harus prinsipalnya tahu. Mbak Ria punya prinsipal misalkan seorang direktur. Mbak Ria mewakili direktur itu untuk mediasi. Boleh nggak? Boleh. Tapi ketika mau terjadi akte vandading atau pertemuan-pertemuan berikutnya, Pak Direkturnya harus sepakat dengan itu semua. Baca. Terus, apakah ternyata direkturnya Pak Bambang? Belum tentu. Maka ketika pertama kali ternyata, oh ini Mas Afif direkturnya. Tahu dari mana? Mbak Ria sebagai lawyer, advokat yang pertama kali diajukan harus AD/ART perusahaan dari Pak Bambang. Siapa yang boleh bertindak di dalam dan di luar persidangan? Gitu. Maka nanti teman-teman advokat ketika beracara di pengadilan, ketika yang diwakili oleh itu adalah perusahaan, pasti ditanya mana AD/ART-nya. Itu syarat wajib, AD/ART. Oh jangan-jangan ternyata bukan Pak Bambang yang punya ini, bukan direktur utamanya nih. Ternyata beliau komisaris, komisaris kan nggak boleh bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Oh ternyata Mas, siapa namanya Mas? Mas Felix yang punya ini. Gitu. Jelas ya sampai situ. Nah ketika mediasi, ternyata Pak Felix ini harus hadir. Prinsipal harus hadir ketika misalkan harus minimal pertemuan pertama lah. Walaupun semua sudah dikuasakan kepada lawyernya. Kenapa? Karena begitu tanda tangan akte vandading atau hal-hal yang mau disampaikan, lawyer kadang-kadang belum tentu dia punya kewenangan untuk memutuskan iya atau tidaknya. Dan dia boleh komunikasi. Apakah hadirnya itu dalam langsung ke situ? Misalkan, masa di mana rumahnya? Oh, Surabaya. Oh, ke Jombang kan lumayan 1,5 jam tadi saya ya. Jauh nih. Ya cukup Mbak Ria pakai video call bisa hadir kan nggak masalah. Sekarang udah teknologi kan. Gitu. Tapi poin-poin itu semua harus dimasukkan di situ. Setuju nggak dengan hasilnya itu? Jangan-jangan Mas Afif kali sama Mbak Ria. Isinya apa? Nah, itulah yang disebut mediasi. Konsiliasi hampir sama seperti itu, melibatkan pihak ketiga. Terus ternyata pihaknya banyak ini. 1, 2, 3, 4. Ternyata enggak
Gimana nih? Bisa nggak mediasi sebagian? Bisa. Nanti kalau mediasinya berhasil sebagian, maka yang tidak berhasil itu saja yang akan dibuktikan di persidangan. Yang sudah berhasil di mediasi itu nggak perlu lagi dibuktikan. Tambah pusing ya. Makanya saya kasih contoh yang lebih gampang, Bu, biar kita sama-sama. Sama kayak misalkan kaukus. Kaukus. Ibu, misalkan ada mau cerai lah. Nah, di dalam perkara keluarga, kaukus itu, misalkan Mas Afif digugat Ibu, maka kaukus itu sebenarnya saya nemuin Mas Afif dulu. Di situ ada ruangannya biasanya, ruang kaukus itu. Setiap masuk pengadilan. Nah, Ibu di luar dulu. Nah, saya dengar Mas Afif kenapa sih gini-gini macam-macam lah. Udah. Selesai, baru kemudian Ibu dipanggil. Maunya apa, gini-gini, seterusnya selesai. Selesai semua, kemudian kami pertemukan semuanya. Ada nggak titik temu sebenarnya? Ada yang dinaikkan, ada yang turun. Ketika saya tugas di Muara Enim ada beberapa pabrik empek-empek yang bisa berhasil karena itu hitungannya untung rugi, Bu. Kalau saya ini untungnya segini, ruginya segini. Mohon maaf kalau agak Chinese ini kan lebih gampang sebenarnya. Asal manifestasi. Kalau orang kita ini orang Jawa itu apalagi perkara tanah itu udah pokok wah, repot. Tapi kalau udah berbicara untung rugi lebih gampang. Nah, itu di mediasi. Nah, Bapak Ibu sekalian ketika jadi advokat nanti silahkan ikut untuk sebagai mediator. Karena kami pengadilan itu kurang mediator. Pengadilan itu cuma sedikit mediatornya. Hakim beban kerjanya sudah banyak. Kayak misalkan Surabaya. Surabaya itu perkaranya 7.000 lebih. Hakimnya cuma 30-an, 40. Udah kayak pasar itu. Iya, nanti kalau nunggu itu udah lama. Karena kan kita sebagai mediasi lagi, sebagai hakim mediator. Belum sebagai hakim pengawas. Kalau kita di niaga, belum lagi kita nyidangkan tipikor harus lari ke Arjuno. Nanti jaksanya itu semua harus sudah standby. Gitu. Jangan kan gitu kayak saya di Jombang. Jombang itu perkara 1.000 sampai 2.000. Hakim saya cuma 6. Sama ketua wakil cuma 8. Jadi kadang-kadang perkara pidana sudah numpuk. Makanya teman-teman advokat kadang-kadang kalau udah perkara perdata, tolong hadir jam 12 ya. Udah, karena kita sudah membatasi nanti jam 1 itu udah mulai pidana-pidana semua. Karena mereka nggak dikasih makan lagi kalau sudah keluar. Iya, jadi napi-napi itu cuman dikasih makan pada saat mau keluar pengadilan. Kalau udah terlalu lama kasihan dia, mereka nggak dapat makan. Jatah sorenya kalau terlalu sore nggak dapat makan lagi. Walaupun 15.000 jatah makan. Belum lagi tugas-tugas dinasnya banyak. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman advokat. Nanti kalau jadi advokat, insya Allah, harus kalau jam 10 ya jam 10, jam 12, 12. Harus on time. Kalau enggak, ketinggalan. Karena jadwal sidang perkara perdata itu banyak. Apalagi kalau kenanya zaman udah saksi, udah. Kalau bukti-bukti kan kayak dikirim pakai ekot aja. Udah aman. Tapi kalau udah saksi, kemudian saksinya ribet, perkaranya banyak, walaupun memang kalau sebagai pengacara seneng karena kan uangnya mengalir terus kan semakin banyak. Itu di dalam perkara mediasi itu nanti teman-teman bisa mempelajari tentang mediasi, kemudian juga bagaimana aturan-aturan sebagai mediator, karena teman-teman begitu masuk mediator sebagai advokat disumpah, itu insya Allah masyarakat ngertinya menguasai semuanya, menguasai hukum apapun lah. Dan kita sebagai orang hukum itu harus tahu dasarnya. Mbak Ria tabrakan misalkan di depan situ. Orang hukum itu harus berpikir itu pasal berapa? Oh 310 ayat 4 kan menyebabkan mati 310. Oh nggak pakai helm.
Oh, nggak pakai ini, jadi tidak tahu orang hukum itu dasarnya di mana. Jadi harus, oh ini perjanjian itu apa sih? Oh 1338 perjanjian mengikat para pihak sebagai berlaku sebagai undang-undang, misalkan. Untuk berlaku sebagai undang-undang, kena apa syaratnya? Oh 1320 harus ada. 1320 itu apa? Oh, harus ada syarat lagi 1335, 1339, 1337, 13 tidak 39, 1335. Nanti baca lagi bukunya Prof. Yuda Hernoko tentang perikatan. Beli di UNER itu ada di kampusnya. Karena semua perkara perdata itu hampir dasarnya adalah pasal berapa, Mas? Kalau warisan, terus kemudian jual beli, diatur di mana itu? Peralihan perdata, wes. Ini kalau sudah bisa menyebutkan peralihan perdata di pasal berapa, wes jago lah. Oh, peralihan perdata itu bisa karena pewarisan, karena jual beli, karena pelekatan. Itu di mana diatur? Ya, pasal berapa? S1-nya mana, Mas? S1 mana? PN. Betul. Nanti dipelajari itu 584 BW. Itu dasar peralihan perdata. Ada 5 diatur di situ. Ada enggak yang lain diatur? Ada 13 lagi di pasal-pasal yang lain. 584 di BW itu peralihan perdata secara dasar. Di luar itu ada 13. Jadi harus teman-teman advokat, insya Allah kalau sudah, karena sebagai advokat di perdata harus ngerti betul fungsi perikatan, perbuatan melawan hukum, nanti perbuatan melawan penguasa, kalau gugat ketun, dasar-dasarnya. Nah kalau misalkan tadi, misalkan contohnya Pak Bambang tadi, ini perkara perdata sudah damai nih, Mbak Puji sama Mas Bima. Bisa nggak dituntut secara pidana? Sudah damai nih. Ada perdamaian. Bisa lagi nggak Pak Jaksa itu nuntut lagi? Boleh nggak? Bisa. Bisa nggak, Pak? Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya, secara perdata sudah damai nih. Iya, didaftarkan ke pengadilan. Tapi ternyata ini Pak Jaksa masih mengajukan lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Masnya? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Ada terkait pidananya. Bisa meskipun perdata sudah, pidananya bisa tetap jalan. Kalau Mbak Dewi, bisa. Mm-mm. Mm-mm. Masih dengan biasa. Ada lagi yang pandangannya beda. Ini cari advokat nanti. Nanti sudah kalian, ini Mbak Ria sama Pak Bambang udah damai tuh. Udah peluk-pelukan. Kok tiba-tiba jaksa nuntut lagi Mbak Ria nih? Pasal dengan penipuan, penggelapan, pasal macam-macam. Bisa nggak? Pernah dengar pasal 1853. Perdamaian tidak sekali-kali menghalangi penuntut umum untuk mengajukan pidana. Jadi boleh-boleh saja kewenangan jaksa. Ya,
1853. Nah, terus tadi di selain konsiliasi, mediasi, ada negosiasi. Nah, kemampuan teman-teman advokat pertama itu sebenarnya banyak di negosiasi ini. Dari awal tuh sudah harus bisa meyakinkan orang, meyakinkan klien, meyakinkan para pihak semua dengan cara apa? Negosiasi. Termasuk negosiasi fee dari awal. Kalau misalkan perkara yang menang harus ada successful fee, berapa, dan seterusnya. Itu dari awal sudah harus dinegosiasikan. Ya, kalau perkara nilainya mungkin cuma 100 juta, Bapak minta fee-nya 25 juta, mungkin kan nggak mungkin. Dan nanti kalau menang successful lagi. Nah, belum untuk yang lain-lain. Dan itu yang banyak terjadi di pengadilan, kadang-kadang pengacaranya nggak dibayar, kemudian mengajukan gugatan, dan seterusnya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Setiap notaris itu punya apa bukunya? Buku pintarnya notaris. Yang dia hanya dikeluarkan ketika ada masalah. Jadi, notaris itu, Pak, setiap berbuat apapun yang akan menjadi sebuah akta, itu dia punya buku, aduh lupa saya namanya. Itu ada sebuah buku di situ yang para pihaknya semua harus tanda tangan di situ, Pak. Dan itu tidak boleh dikeluarkan kepada siapapun kecuali perintah pengadilan. Akte itu, bukunya itu. Nanti, kayak misalkan Bapak tadi nyampaikan, oh, saya kan cuma 4, kok tiba-tiba 5, terserah dia lah. Notaris tidak bisa digugat karena dia hanya mengeluarkan 4. Karena dia bertanggung jawab, dia pejabat notaril. Gitu Pak ya. Nah, makanya ketika terjadi seperti itu, nanti notarisnya bawa bukunya itu Pak ke pengadilan. Hanya ditunjukkan Pak. Ini loh Pak, aktenya, berita acaranya seperti ini. Oh ya betul-betul, selesai. Berarti nggak ada tanggung jawab notaris di situ. Dan nggak bisa notaris itu digugat karena jabatannya. Tapi kalau dia melanggar hukum yang lain, ya. Ada notaris kemarin di Jombang saya jatuhi 1 tahun. Karena dia ada kesalahan. Dia memberikan uang yang tidak berhak. Tapi kalau misalkan sepanjang itu ada kuasa jualnya, saya notaris, ini kuasa jualnya Mbak Ria. Ya Mbak Ria dapat saya ngasihkan uangnya itu titipan dari Mas Mas Mas, Mas Felix ke Mbak Ria, nggak masalah. Walaupun bunyi di situ dinotariskan menghadap kepada saya, Tuan Felix, terus Ibu Ria. Tapi kadang-kadang menghadapnya kan nggak bersamaan. Mas Felix hari ini, kalau nggak ngadepnya di mana, padahal harusnya kan di kantornya, Pak. Harusnya di kantornya. Tapi ketika kuasa para pihak setuju, nggak masalah, sepakat. Dan harus diberikan kepada kuasanya, siapa yang menguasakan itu. Maka notaris tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana kalau dia melakukan itu. Karena masing-masing pihak sepakat. Sama kayak di arbitrase ini. Semua pihak pada harusnya sepakat. Sepakat penunjukan arbitrase, sepakat hukum yang akan digunakan, sepakat juga penyelesaiannya menggunakan ad hoc ataupun menggunakan lembaga institusi. Kalau ad hoc para pihak sendiri yang milih. Kalau institusi kita nyerahkan ke Bani, Bani akan nunjuk arbiter siapa.
Itu di arbitrase tadi. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Mbak. Boleh, monggo. Mm-mm. Mm-mm. Kalau dibuat masih bisa berlaku hanya sepanjang yang hidup. Terus gimana? Kalau misalkan satunya ternyata udah meninggal, masih dalam satu rangkaian, 5 pemberi kuasa, satunya meninggal. Nah, ini implikasinya itu adalah kepada gugatannya nanti. Kenapa? Misalkan Mbak mau sebagai tergugat misalkan, oh tiba-tiba di tengah jalan si A ini meninggal. Maka harus dengan aktenya, harus dengan diperbarui SK-nya, kuasanya terhadap mereka-mereka ini siapa yang berhak untuk sebagai menggantikan yang meninggal ini. Ahli warisnya itu. Sama kalau mengajukan gugatan, Mbak gugat si A misalkan. Oh, si A ini ternyata tergugat ini sudah meninggal. Maka apa pengadilan? Kalau misalkan Mbak lanjutkan, otomatis putusannya N, oh meninggal kok dia. Tapi dikasih kewenangan, kebijakan oleh pengadilan, Mbak cari dulu, ini ahli warisnya siapa saja. Oh ternyata ahli warisnya menolak sebagai ahli waris. Ada kan? Karena banyak utangnya, kita nggak mau misalkan. Iya. Maka dan itu harus dinyatakan secara tertulis. Gitu. Yang yang 4 sudah tetap berlaku karena yang 4 kan masih hidup. Yang satu, yang kemudian yang satu itu ditambahkan, yang satu itu punya ahli waris apa enggak. Gitu. Maka ahli waris itu bisa menggantikan yang meninggal ini. Belum cukup umur kan menggunakan wali, Pak. Hmm? Anak kandung misalkan menolak warisan karena lebih banyak utangnya daripada warisannya. Itu boleh. Wah itu masalah dosa sama lain beda. Nanti dibaca perdata, boleh nggak menolak warisan? Boleh. Hmm. Mm-mm. Iya, warisan ketemu. Kalau menolak, dia harus dengan betul-betul menyatakan bahwa kami menolak warisan dari si almarhum ini. Dan itu harus dalam bukti otentik. Nggak bisa, saya nggak nolak kok, bapak saya banyak utang kok. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena perdata itu tidak mati karena si meninggal. Bahkan anak kandungan pun dalam kandungan masih dapat kan? Kalau dia lahir hidup. Pasal berapa? Pasal 2AB. Algemeen Bepelingen. Jadi masih seperti itu masih bisa. Yang mati itu hanya hak kepidanaannya. Begitu orang mati ya nggak bisa dituntut lagi, nggak mungkin kan orang mati dimasukin penjara. Nah, tapi secara keperdataan dia akan tetap hidup sepanjang dia tidak melepaskan haknya. Melepaskan haknya apa? Yaitu dengan cara itu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan dosa ya. Kalau dosa ya kan orang meninggal itu selalu diumumkan siapa yang punya utang nanti harus menghubungi gitu kan dari awal. Itu bisa harus menanggung wajib. Maka dia melepaskan haknya pun harus dengan akte yang otentik. Iya.
Kalau atas nama perusahaan kan perusahaan yang bertanggung jawab, Pak. Jatuh jalan. Itulah kehebatan orang pajak ini. Orang pajak itu mau udah kemana pun tetap dikejar. Maka di Amerika itu orang paling yang takutin. Enggak, kalau itu atas nama perusahaan, maka perusahaan tetap harus bertanggung jawab. Ada perkara saya di Cibinong. Jadi siapa yang jalan-jalan sering ke puncak, pernah ke Bogor. Di situ ada perusahaan Cimori, ada Papesta, itu perkara saya semua itu dulu. Cimori itu dulu enggak pajak. Sama, Pak. Akhirnya tetap kami jatuhi, mereka enggak terima karena kan sudah berubah dan seterusnya. Tapi bagi orang pajak tetap karena namanya perusahaannya dan dia tidak punya, dia bertanggung jawab untuk dan atas nama perusahaan, tetap perusahaan tidak kena. Ingat nggak Teo? Ya? Bukti permulaan gimana, Pak? Iya. Coba ingat nggak dalam perdata itu apa yang harus didahulukan? Kreditur apa? Masih ingat nggak? Terus? Nah, yang perlu didahulukan yang mana, Mas? Preferen itu termasuk apa? Negara. Negara itu pajak dan bea cukai. Jadi teorinya PSK ya, bukan pekerja seks komersial ya. PSK itu preferen, separatis, konkuren. Preferen ini yang harus diutamakan. Perkara pajak, bea cukai, kemudian buruh masuk ke situ, itu masuk ke preferen. Separatis itu yang semua yang menggunakan jaminan, hak tanggungan, dan seterusnya. Konkuren yang nggak punya jaminan apa-apa. Dikasih syukur, enggak ya sudah. Nah itu. Jadi itu diingat itu ya. Nanti kalau teman-teman jadi kurator harus tahu. Itu di Undang-Undang Kepailitan. PSK, kata Bambang PSK ya. Referensi praktis konkuren. Ada lagi? Cukup Mbak ya? 10 menit. Ada lagi yang lain, monggo? Boleh nanya apa aja? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Untuk waktu cukup 10 menit ditambahkan materi lagi atau sudah cukup, Pak? Oke, sudah cukup. Baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Setiawan SHMH atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari para peserta. Baik, bagi para peserta, acara telah berakhir. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mohon izin untuk foto bersama dulu, ya Pak. Saya bantu untuk Bapak bisa di sini atau mau di depan, Pak? Oke, baik. Saya bantu untuk memandu foto bersama. Untuk Bapak Dr. Bambang bisa di depan dan untuk para audiens bisa maju untuk ke depan untuk sesi foto bersama. Mari, Pak. Untuk para audiens bisa langsung maju ke depan untuk sesi foto bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk para audiens bisa duduk kembali.
Oke, baik untuk para peserta. Karena materi sesi 2 ini telah selesai, bisa istirahat terlebih dahulu. Saya selaku moderator, Vera Marsalia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama diskusi berlangsung. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama, serta telah turut hadir. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.